Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Radia Rizky Nabila kelas 8B, dan hari ini saya akan mempresentasikan materi IPS mengenai sejarah Indispartage. Apa itu Indispartage? Simak penjelasan saya berikut ini. Latar belakang pendiri Indispartage. Thomas Dekker adalah salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20 yang berdarah keturunan Indonesia Eropa. Ia juga merupakan penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Ia tidak hanya ikut serta melawan penjajahan, tapi menjadi motor penggerak sekaligus inspirasi untuk revolusi. Pada tahun 1897, ia bekerja di perkebunan kopi Swaeberdoren dan kemudian di pabrik gula Pajarakan. Dari sanalah ia melihat sendiri kerja keras dan kehidupan sulit rakyat pribumi. Thomas remaja bahkan sampai berkelahi dengan atasannya dan kehilangan pekerjaannya demi membela sesama pekerja, karena ia benci penindasan. Pada tahun 1907, Thomas Dekker memulai karirnya sebagai jurnalis di koran The Lokomotif. Sikap kritisnya makin membara saat ia menjadi seorang jurnalis. Ia berpikir, sebesar apapun kemurahan hati pemerintahan Belanda, Hindia Belanda atau Indonesia akan hancur bila tidak diberikan pemerintahan sendiri. Pemikirannya lalu ditulis dalam rangkaian artikel tajam di surat kabar dan di sebuah buku. Terinspirasi dari sang kakek, yaitu Edward Thomas Dekker, yang membongkar kekejaman Belanda terhadap pribumi. Di mata Belanda, Thomas Dekker merupakan ancaman yang berbahaya. Awal mula pergerakan. Thomas Dekker semakin menjadi, ia membuka pintu untuk para pemuda di sekolah dekat rumahnya agar sering berkumpul dan berdiskusi tentang pergerakan. Dari pertukaran ide tiap malam, para pemuda sepakat untuk membentuk organisasi pergerakan yang bernama Budi Utomo pada tahun 1908. Thomas Dekker memang tidak bergabung di dalamnya karena gerakan Budi Utomo sedikit berbeda dengan pemikirannya. Tapi dari perkumpulan ini ia bertemu dengan seorang pemuda yang pemikirannya sama dengannya. Pemuda tersebut bernama Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo dikenal sebagai dokter yang gigih, memperjuangkan kesehatan rakyat dan kemerdekaan bangsa Indonesia di waktu yang bersamaan. Ia juga merupakan salah satu perintis dari organisasi yang menginisiasi upaya kemerdekaan Indonesia, yaitu Indispartage. Adapun pendiri Indispartage yang dinamakan tiga serangkai. Di sebelah kiri ada Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai wakil, di tengah ada E.V. Thomas Dekker sebagai ketua, dan di sebelah kanan ada Suwardi Soeyaningrat sebagai anggota. Kemunculan Partai Indispartage. Seberjalannya waktu, Thomas Dekker melihat pergerakan-pergerakan yang tidak cukup besar dan radikal untuk mendukung visi dan harapannya. Jadi, ia membentuk partai yang bernama Indispartage. Indispartage atau IP adalah partai politik pertama di Indonesia yang dibentuk pada 6 September 1912 dan berdiri di Bandung. Para pendiri IP yang terkenal dengan sebutan tiga serangkai yakni E.V. Thomas Dekker atau Danudirjo Satyabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan K.I. Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indispartage dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuan IP sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras.
Masa kejayaan. Selama 8 bulan, para tiga serangkai mengelilingi Pulau Jawa dan berpidato di berbagai tempat. Lewat pidato menggugah jiwa dan semangat perjuangan yang dilanturkan, partai muda ini berhasil mengumpulkan sekitar 7.000 anggota dari semua golongan. 1 Maret 1912. Setengah tahun sebelum Indies Partridge, Dawes Dekker menerbitkan surat kabar The Express bersama Dr. Cipto. Lewat koran itu juga ia menyebarkan pemikiran tentang kesetaraan ras. Namun siapa sangka bahwa lewat koran yang mereka bangun ada seorang pemuda brilian yang kemudian menuliskan karya-karya yang mengubah nasib mereka dan bangsa Indonesia. Pemuda tersebut bernama Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan KI Haji Dewantara. Suwardi Suryaningrat atau KI Haji Dewantara. KI Haji Dewantara memulai perjalanan karirnya sebagai seorang jurnalis. Dalam menulis, KI Hajar Dewantara begitu komunikatif dan halus, tetapi di saat yang sama sangat tajam dan dalam melempar kritik kepada pemerintahan kolonial Belanda. Ia menulis untuk beberapa surat kabar antara lain Sadio Tomo, Maiden Java, The Express, Utusan Hindia, Koen Mode, Tahaja Timur, dan Usara. Selain mengkritik pemerintah Belanda melalui tulisan, KI Hajar Dewantara juga aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi. Aktif dalam dunia jurnalistik dan organisasi, menyadarkan pada pentingnya nasionalisme dan membuatnya berakhir sebagai seorang aktivis kemerdekaan. Bersama Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, KI Hajar Dewantara mendirikan organisasi Indies Partridge pada 25 Desember 1912. Mereka bertiga dikenal sebagai tiga serangkai. Keruntuhan Indies Partridge. Pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 pembebasannya dari kekuasaan Prancis. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut. Para tokoh Indies Partridge memang menentang hal tersebut. Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang muncul dalam harian The Express dengan judul Als ik in Nederlander was. Seandainya aku orang Belanda, Suwardi mengancam Belanda. Katanya, bagaimana mungkin bangsa terjajah Indonesia disuruh merayakan kemerdekaan penjajah? Pemerintah Belanda marah dengan sikap para tokoh Indies Partridge. Dan akhirnya, Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.